Barangnya ada di depan puskesmas. Ada di depan puskesmas, hanya di depan puskesmas, nggak kemana-mana. Ya, jadi artinya tadi ada pertanyaan, apa yang Pak Andi benar yang saya ucapkan itu hanya yang di depan puskesmas ya. Jadi sebelum puskesmas yang sekian kilometer dan sesudah puskesmas sekian kilometer, Pak Ramli tidak tahu. Saya bicara apa tidak tahu ya. Jadi Pak Ramli hanya pada saat saya lewat di depan puskesmas. Berapa menit saya lewat di depan puskesmas? Depan puskesmas itu berapa menit? Kurang lebih sebentar atau lama atau nanti ini berjalan atau berhenti di depan puskesmas atau gimana? Tidak terlalu lama. Ya, terima kasih Pak Ramli. Nah, jadi Pak Ramli tidak tahu apa yang saya katakan sebelum sampai ke puskesmas dan sesudah lewat dari puskesmas. Pak Ramli hanya tahu di depan puskesmas saja, begitu kan? Ya, terima kasih. Baik, yang berikutnya Pak Ramli waktu itu melihat, tadinya kan ada dalam puskesmas ya, ikut melihat apa ada panitia yang ngajak, ayo lihat Habib atau spontan? Spontan, jadi ingin tahuan aja ya. Ya, terus yang Pak Andi tahu, masyarakat di sekitar puskesmas itu bergeger di jalan menyambut saya datang. Apa memang ada panitianya atau mereka spontan aja menyambut? Maksudnya mereka itu, kalau tadi kan Pak Andi kan dari dalam puskesmas keluar pengen tahu, itu kan namanya spontan, tidak ada yang ngajak, tidak ada yang undang, tidak ada kepanitiaan. Yang Pak Andi tahu, apa saat itu ada kepanitiaan yang undang-undang orang di puskesmas atau sekitar puskesmas untuk menyambut dan lain sebagainya. Artinya ada panitia yang mengatur. Sepengetahuan Pak Andi, tidak ada. Jadi apakah yang Pak Andi lihat saat itu spontanitas masyarakat? Spontanitas. Terima kasih Pak Andi. Pak Ramli maksudnya, maaf saya salah menyebut nama Pak Ramli Randan. Ya, terima kasih Pak Ramli Randan. Saya pikir itu dulu yang saya tanyakan untuk Pak Ramli. Terima kasih. Nanti akan ada pertanyaan lagi, saya mesti perongkan dengan Pak Dinkes Pak Rafi ya. Nah, nanti setelah saya tanya ke Pak Dinkes. Berikutnya Pak Dadang. Pak Dadang sebagai Kamtipmas ya, di Polsek Megamendung Pak Dadang. Ya, dari tahun 2000 Pak Dadang ya. Ya. Tadi Pak Dadang pada saat ditanya pada majelis hakim bahwa ada saat-saat pengajian yang digelar oleh Markas Syariat terbuka untuk umum masyarakat datang. Betul begitu Pak Dadang? Pertanyaan saya, pada saat pengajian terbuka itu masyarakat bebas datang, apa pernah Pak Dadang ikut datang? Bukan karena dilarang Pak Dadang ya, tapi memang karena dilarang atau bagaimana? Ini kan terbuka untuk umum. Tadi kan Pak Dadang cerita pernah mau ke MTS, masuk ke pos 1 dilarang, gitu kan? Ya, nah sekarang pertanyaannya, pada saat ada pengajian yang terbuka untuk umum, siapa saja boleh datang. Nah, pada saat itu Pak Dadang kenapa tidak datang? Karena pernah ditolak. Satu, ditolak ini tahun berapa Pak Dadang? Ini kan pesantren dari tahun 2017, sudah lupa. Jadi maksudnya karena pernah ditolak, terus nggak pernah datang lagi. Jadi setelah itu nggak pernah berusaha lagi untuk datang. Baik, saya mau tanya lagi Pak Dadang. Sebagai Kamtipmas, apa pernah Pak Dadang mengajukan surat resmi tertulis sebagai Kamtipmas dengan kop surat dari Polsek Megamendung untuk masuk ke MS, ke pesantren Markas Syariat, entah untuk penyuluhan atau apa saja? Apa pernah di surat resmi kemudian ditolak? Tidak pernah. Nah, jadi sama sekali tidak pernah ada surat resmi. Baik, saya mau tanya lagi yang lain, apa Pak Dadang tahu? Kalau Kapolres Bogor itu, Kapolres Bogor yang lalu, Pak Diki, itu pernah beberapa kali datang ke Markas Syariat, bahkan sholat subuh di Markas Syariat. Anda sebagai Kamtipmas apa pernah dengar itu kabar? Dengar. Anda tidak ikut mendampingi? Tidak ikut mendampingi. Aku tahu ya, Polres Bogor datang
bersama jajarannya sholat subuh di sana, dan mereka tidak dihalang-halangi ya. Nah, mereka sholat di pesantren bersama para santri. Terima kasih Pak Dana. Nah, saya pikir ini penting untuk kita ketahui. Jadi tadi sudah dijawab oleh Pak Dadang bahwa pengajian terbuka, siapapun bisa masuk dengan bebas, hanya Pak Dadang yang tidak mau datang, mungkin pada persinggung pernah ditolak. Ya, terima kasih Pak Dadang. Setelah Anda tahu, saya pulang dari Saudi Arabia. Media, apa Anda hadir di Bandara Soekarno-Hatta? Tidak ada. Jadi Anda tidak pernah melihat langsung kehadiran saya di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Anda tidak pernah lihat juga bagaimana di Bandara Hatta itu kan tadi dalam prosedurnya kan ada pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Artinya Anda tidak pernah menyaksikan saya diperiksa atau tidak diperiksa di Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Kemudian Anda juga tidak tahu ya kalau saya menggelar peringatan Maulid di Petamburan. Tahu dari media hadir, jadi tidak hadir sana. Baik, terima kasih. Saya pikir itu saja, bahwa Anda tidak tahu, tidak melihat langsung tentang kedatangan saya dari Saudi di bandara. Anda juga tidak melihat langsung acara yang ada di Petamburan. Nah, kemudian apa Anda lihat langsung tahu kalau saya ini ikut isolasi mandiri atau tidak? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Jadi Anda juga tidak tahu saya ini isolasi mandiri atau tidak dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya pikir jawaban kita tahu itu sangat berarti sekali. Terima kasih Pak Sundoyo. Karena saya hanya ingin mengungkap fakta saja. Saya tidak mau bertanya soal pendapat, kesimpulan dan lain sebagainya, karena Anda di sini adalah saksi fakta. Baik, yang berikutnya Pak Sihabuddin dari Kemenak Bogor. Yang saya mau tanyakan, apakah pernah Anda diberitahukan kepada pihak utama perdata dengan nomor 249 PDTP 2021 pengarah atas nama Andreas berkaitan umur dimohon untuk segera menuju ruang sidang umum Senat. Sekali lagi, diberitahukan kepada pihak perkara perdata dengan nomor 249 PDTP 2021 dimohon untuk segera menuju ruang sidang umum Senat. Terima kasih. Tidak pernah. Apa Anda agak mengirim petugas lain ke markas syariat untuk penyuluhan? Belum. Karena memang penyuluhan itu belum ada. Nah, jadi bukan markas syariat menolak untuk melakukan pendaftaran, tapi memang penyuluhannya belum ada. Terima kasih. Yang berikutnya saya mau tanya tadi. Tadi Anda mengatakan beda antara yang berizin dengan tidak berizin itu pada layanan negara, gitu kan? Nah, maksudnya apa coba dijelaskan? Pertama, yang sudah punya izin ketika menyelenggarakan pendidikan formal dia berhak menerima anggaran negara. Ya. Yang kedua, ketika ada bantuan dari negara baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, dia berhak menerima. Apabila yang belum, maka karena izinnya belum, maka dia tidak berhak menerima itu. Ya. Nah, jadi artinya saya mau tanya lagi, kalau yang belum punya izin, apa harus langsung dibubarkan? Bukan kewenangan saya menjawab itu. Ya, bagus. Terima kasih. Kalau belum punya izin, sebagaimana tadi ditanyakan oleh hakim, ada pesantren. Dia membangun asrama dulu, membangun masjid dulu, kemudian mengumpulkan santri dulu, kemudian membuat kurikulum dan seterusnya. Itu kan butuh waktu, Pak Sihabuddin ya. Nah, boleh nggak sebuah pesan dulu kumpulkan santri buat kurikulum, katakan 1, 2, 3 tahun berikutnya baru dia mendaftarkan diri, mengajukan izin, boleh tidak? Secara aturan boleh. Jadi tergantung kesiapan dia memenuhi persyaratan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sihabuddin. Nah, saya pikir itu saja yang saya mau tanyakan ke Pak Sihabuddin. Selanjutnya untuk Pak Sihabuddin, maaf yang mulia, kalau boleh saya mau ke depan. Saya mau tunjukkan surat kepada Pak Sihabuddin karena beliau ini kan ada di kabupaten ya. Ya. Kita tunjuk.
Nah, sekarang yang kelima, Pak Adang mana Pak Adang? Pak Dinkes ya. Pak Adang, saya hanya ingin menegaskan kembali karena tadi kan Anda sudah jawab, tahu-tahu ada klarifikasi soal data dan lain sebagainya. Saya agak bingung data mana yang mau dipakai. Saya hanya mempertegas saja Pak Adang. Sesuai jawaban Anda tadi Anda katakan di sekitar MS, sekitar Desa Kuta Pak Adang ya. Nah, itu bahwa sampai tanggal 28 November itu hasil rapid ada 20 reaktif dan setelah dilakukan tes PCR hanya 1 yang positif. Betul begitu? Betul ya? Nah, coba saya mau tanya Pak Ramli. Pak Ramli, barusan sudah dijawab oleh Pak Adang bahwa betul saat itu ada 20 yang reaktif. Nah, setelah PCR hanya 1 yang positif. Saya mau tegaskan lagi, apa betul begitu? Betul, ya itu aja yang saya mau tegaskan. Artinya pernyataan itu kan masih berlaku, nggak ditarik. Terima kasih banyak Pak Adang, begitu juga dengan Pak Ramli. Pertanyaan yang terakhir kepada Pak Adang juga Pak Ramli. Berdasarkan data kesehatan yang ada di Kabupaten Bogor atau yang ada di Megamendung, apakah setelah kerumunan Megamendung, setelah masyarakat berjejer menyambut kehadiran saya, setelah ada acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Markas Syariat, apakah ada data yang menerangkan kalau di Megamendung itu muncul klaster baru, namanya klaster Gadok atau klaster Megamendung atau klaster Markas Syariat atau klaster Habib Rizik? Apa ada Pak Dinkes? Tidak ada. Pak Ramli? Tidak ada. Ya, saya pikir itu saja. Terus pertanyaan berikutnya lagi Pak Dinkes, ada hampir saya lupa. Kedaruratan kesehatan masyarakat di Bogor itu sejak kapan terjadi? Pertama kali terjadi kapan gitu? Kedaruratan kesehatan masyarakat awal wabah, awal pandemi itu kapan? Awal pandemi kan terjadi bulan Maret tahun 2020. Nah, terus keluarnya surat bupati ya, atau gubernur yang menyatakan bahwa Jawa Barat atau Bogor itu ada kedaruratan kesehatan masyarakat itu sejak bulan apa? Jadi sejak bulan Maret ya, sejak bulan Maret. Jadi sejak bulan Maret memang ada terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Baik, terus sampai terjadi kerumunan Megamendung. Sampai terjadi kerumunan Megamendung, apakah kedaruratan kesehatan masyarakat itu pernah dicabut? Atau terus diperpanjang? Diperpanjang terus. Artinya kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut terjadi saat kedatangan saya atau jauh sebelum saya datang? Dari awal sudah ada kedaruratan kesehatan masyarakat, bukan karena saya datang. Terima kasih banyak. Itu saja majelis hakim yang ingin saya tanyakan. Silakan pengacara.